Halo, bertemu kembali dengan saya, kolektor saham di sini ya. Sudah di akhir April, hari ini tanggal 30 April, di mana besok sudah tanggal 1 Mei, yang kebetulan juga tanggal merah ya, hari Kamis, tanggal 1 Mei. Kita akan update perkembangan portofolio saya. Sejauh ini cukup banyak perubahan ya di sebulan terakhir, di mana saya yang merencanakan untuk merampingkan BBRI saya, selain untuk mempertebal cash, juga sebagai penyeimbang karena bobot BBRI saya sudah melampaui batasan yang saya buat ya, dimana saya memaksimalkan satu emiten itu di angka 50 sampai 60-an juta atau sekitar 30% secara total portofolio. Terakhir saya sudah cicil jual setelah dividen yang sudah diterima. Jadi bisa dikatakan kalau secara penjualan saham saya mungkin bisa dibilang cut loss, namun secara keseluruhan atau secara portofolio saya tidak mengalami kerugian, hanya saja saya rugi waktu dan modal saya tidak digerus ya. Jadi bisa dikatakan memang ini adalah sebuah langkah yang menurut saya yang harus diambil karena demi kestabilan portofolio ini harus saya lakukan. Oke, kita akan bahas. Di pertengahan April juga saya sempat menambah modal, walaupun sampai hari ini belum sempat terpakai ya. Itu saya top up sekitar 30% porto atau sekitar 50 juta, dimana langsung saya biarkan di RDN. Rencananya waktu itu memang ingin dibelikan saham bank, maksud saya saham batubara ya, namun harga belum sempat sesuai dengan keinginan saya. Sempat masuk di beberapa emiten seperti ITMG dan PTBA, namun masih bisa dibilang titip sendal karena belum mendekati harga yang saya inginkan. Lalu total saham yang saya miliki hari ini dengan posisi minus 9,52% dengan total nilai yaitu 44.243.500. Lalu ada obligasi korporasi ya, yang mana masih secara keseluruhan masih hijau, walaupun memang saya tidak akan jual sampai batas waktunya habis, menjadi cash flow saja karena setiap 3 bulan sekali setor ya. Dan sesuai dengan planning saya, dengan yang 150 juta yang kemarin, saya mendapatkan 12 juta per tahun. Sejauh ini masih dalam track. Kemarin dari saham sudah setorannya full, hanya dari obligasi ini yang masih menunggu sampai akhir tahun. Lalu cash di RDN saat ini sekitar 54 juta, dan dividen ditambah kupon obligasi yang sudah diterima dalam hampir 1 tahun ini sekitar 8 juta 900 atau hampir 9 juta ya. Jadi 7 juta dari BRI dan lainnya. Lalu sisanya dari obligasi, baru berapa kali nerima ya, sekitar Desember dan Maret. Lalu saya juga mencicil USD ya kemarin ketika turun di bawah 16.700. Saat ini saya memiliki USD dengan rata-rata sekitar
16.600 kalau nggak salah. $3.000 ini hampir 50 juta ya totalnya dengan nilai hari ini. Lalu secara keseluruhan portofolio saya masih mengalami floating profit walaupun masih di bawah 1% ya, tapi secara keseluruhan saya berhasil melindungi modal saya di tengah volatilitas market dan tetap bisa berhasil mengembalikan cash, mengembalikan kekuatan dari porto itu sendiri, karena sebuah porto akan terasa pincang jika cash berada di bawah 10% menurut saya ya, atau bahkan 5%. Jadi total aset saya hari ini sekitar 200.393.500 dengan peluang masih bisa untuk naik lagi karena BRI lumayan diakumulasi oleh AK dan BK dalam seminggu terakhir dan saya masih menyisakan BRI ya. Kita akan bahas satu persatu sahamnya. Kita ke komposisinya dulu ya. Ini yang saya inginkan dari porto saya, di mana sebelumnya sangat tidak balance. Saham mencapai hampir 70%, lalu cash di bawah 5% dan obligasi 30% ya. Jadi seperti ini menurut saya porto yang seimbang, di mana keseluruhan kelolaan itu terbagi menjadi 4. Ada valuta asingnya, lalu ada saham dan obligasi juga cash. Itu kalau bisa balance seperti ini sekitar 25% atau 30% ya. Jadi untuk menjaga dan bisa memaksimalkan peluang jika peluang itu datang. Cash saat ini 27%, bond 25%, stok atau saham sengaja saya masih rendah ya karena kita akan menyambut bulan Mei, di mana terjadi atau tidak terjadinya, benar atau tidaknya kita mengantisipasi, karena kita tahu orang Indonesia itu sama ibarat apa ya pepatahnya, sebenarnya hal itu mungkin tidak akan terjadi, tapi karena ketakutan buta ya, itu yang membuat hal itu akhirnya benar-benar terjadi. Jadi sell in May belum tentu ada, asing belum tentu kabur, tapi kita udah pada takut, lalu kompak berbondong-bondong menjual, dan akhirnya saham tetap akan jatuh pada akhirnya, padahal harusnya bisa tidak terjadi. Jadi kita maksimalkan aja ya, itu menjadi salah satu hal yang kita manfaatkan, bukannya malah ikut-ikutan takut atau panik ya. Jadi semuanya itu pasti ada peluang. Lanjut ke sahamnya. Astra menyambut RUPS tanggal 8. Saya rencananya itu bakal datang, tapi ternyata ada kendala, mungkin saya nggak jadi datang. Lot saya juga masih baru titip sendal ya, di sekitar berapa ini ya, 4.800 kalau nggak salah, baru 3 lot. Lalu Astra Auto Parts, saya waktu beli ini di kondisi cash saya belum ada ya, jadi saya hanya sempat beli 5 lot kala itu. Andai saja harga hari ini seperti kejadian hari itu, dengan cash sebanyak ini mungkin saya akan masuk lebih banyak di auto. Tapi oke lah, karena ini sudah terlanjur booming, laporan keuangan juga sudah keluar dengan angka-angka yang bagus tentunya dan sudah diapresiasi pasar. Jadi saya mungkin akan menambah dengan memperhatikan momentumnya ya.
entah itu nanti setelah ex dividen ataupun ada kejatuhan di bulan Mei, ya apapun lah itu saya akan manfaatkan karena saya sudah mempersiapkan cashnya. Lalu BRI saya sisakan di 100 lot di average yang tetap di 4.284, masih minus ya, anggap aja itu dividen yang belum saya ambil lah ya, sekitar 4 jutaan. Lalu ITMG juga saya masih cicil, baru satu. Saya ingin ITMG di rank sekitar 18.000 sampai 20.000. Lalu PTBA juga masih cicil dengan harapan dan prediksi yang cukup optimis untuk dividen dalam waktu dekat, di mana angin berhembus itu ada kemungkinan untuk membagikan 100% laba. Dan saya sudah cek juga jika memang ada penurunan di tahun ini atau tahun depan, itu masih memungkinkan untuk saya mendapatkan yield sekitar 10%, mendekati 10% atau bahkan melewati 10%. Jadi masih oke ya. Lalu untuk lebih agak jelasnya di video selanjutnya saya lumayan menjelaskan tentang planning saya ya, tentang ITMG dan PTBA khususnya, juga auto kalau nggak salah, itu 3 saham. Lalu ke obligasi korporasi ya, masih sama, nggak ada perubahan sejak beberapa bulan lalu. Terakhir saya ingin beli obligasinya Lontar Papyrus atau yang apa gitu kemarin, tapi ternyata udah kehabisan waktu, jadi nggak sempat beli. Semoga nanti di pertengahan tahun ada lagi, karena grup Sinarmas lumayan rajin ya menerbitkan obligasi anak-anak perusahaannya. Sejauh ini masih oke. Obligasi yang saya punya cukup membantu cash flow saya, cukup membantu menstabilkan volatilitas dari sisi saham. Jadi saya cukup nyaman dengan adanya obligasi yang saya miliki. Oke, kesimpulannya itu saja ya tentang planning saya di beberapa waktu ke depan ya. Tentu dengan cash yang cukup berlimpah, saya akan bisa memanfaatkan hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi ke depan. Karena teman-teman mesti ingat, di akhir atau awal Juni nanti kembali akan ada gejolak tentang limit waktu dari Donald Trump ya, dimana dia mengatakan kala itu penundaan tarif ini sekitar 90 hari, dan 90 hari adalah jatuh di bulan Juni tersebut. Jadi kemungkinan akan ada gejolak kembali, apa yang akan terjadi ya. Jadi untuk teman-teman, saya berpesan semoga bisa memanfaatkan segala peluang yang ada. Jangan gegabah dan tetap tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Fokuslah terhadap pertumbuhan portofolio. Jangan terlalu termakan isu atau gampang terbawa emosional ya. Jadi buatlah keputusan yang bijak dengan planning-planning yang sudah dibuat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sehat selalu.